Selamat pagi, dokter. Hari ini saya akan menjelaskan kasus ketiga. Jadi perkenalkan dulu, pertama-tama nama saya adalah Kevin Immanuel, NPN 163. Jadi saya hari ini akan menjelaskan kasus ketiga, yaitu adalah tinnitus dan juga cysticercosis. Nah, untuk kasusnya yang pertama, datang pasien 40 tahun ke klinik, ke rumah sakit dengan komplainnya itu adalah kejang. Dia suka makan daging babi, dan juga istrinya berkata kalau suaminya mengeluarkan seperti tisu putih dari analnya. Lalu difoto dan ditunjukkan ke dokter. Saat dicek, untuk darahnya adanya peningkatan dari jumlah eosinofil, dan saat di MRI terlihat bahwa adanya multiple lesion di bagian otaknya. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk case analisisnya, yaitu pasien 40 tahun dengan etiologi memakan Cysticercus cellulosa, yang risk factornya adalah memakan daging babi yang kurang matang ataupun mentah. Nah, akibatnya pasien mengalami tinnitus. Nah, saat cacing menempel di dinding upper jejunum menggunakan Scolex, nanti cacingnya akan berkembang menjadi cacing dewasa yang nanti akan melakukan reproduksi dan juga mengeluarkan telur dibalut proglotids yang nantinya akan dikeluarkan lewat feses. Nah, makanya saat suaminya berkata bahwa adanya seperti tisu putih yang keluar dari analnya, ini merupakan salah satu dari life cycle dari Tania Solim sendiri. Nah, berikutnya, karena pasiennya tidak mungkin jarang mencuci tangan ataupun tidak mencuci tangan setelah buang air besar ataupun jorok, nah nanti telurnya yang sudah dikeluarkan dari feses mungkin akan termakan kembali. Nah, ini adalah autoinfeksi. Nah, setelah telur dimakan kembali oleh pasien, nanti oncosphere akan menetas, lalu penetrasi ke intestinal wall dan sirkulasi ke bagian otot-otot. Nah, nanti akan terbentuk cysticercus yang akan bermigrasi ke subcutaneous tissue seperti otak dan juga mata. Nantinya ini menyebabkan cysticercosis yang akan menyebabkan inflamasi di beberapa bagian dari otak, parenkim otak. Nah, ini bisa menyebabkan adanya yang pertama adalah kejang-kejang dan juga saat dilihat di MRI adanya multiple lesion. Seperti gambar yang di kasus tadi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan life cycle dari Taenia solium sendiri. Untuk Taenia solium sendiri, yang pertama, untuk telurnya ada di lingkungan yang akan dimakan oleh babi. Nanti telur yang telah diembrionasi ini akan berubah menjadi oncosphere, mempenetrasi intestinal wall dan juga masuk ke otot-otot. Nanti di otot akan terbentuk cysticercus. Nah, saat manusia memakan babi yang mentah ataupun tidak matang, nantinya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, untuk stage yang cysticercus ini merupakan infective stage. Nah, saat masuk ke tubuh manusia, nanti akan berkembang menjadi cacing, yang nantinya Scolex-nya akan menempel di bagian intestin dan berkembang menjadi cacing dewasa. Yang nanti akan melakukan reproduksi dan juga mengeluarkan telur dan juga akan melakukan proglotid di feses. Ini merupakan diagnosis stage-nya. Dikeluarkan. Mungkin saat manusia jorok atau tidak bersih, nanti telur akan kemakan kembali. Nah, ini adalah autoinfeksi. Nanti saat termakan kembali, oncosphere menetas, masuk ke intestinal wall dan juga masuk ke muskulatur, sehingga menyebabkan perkembangan dari cysticercus sendiri. Nah, nanti cysticercus bisa masuk ke bagian subcutaneous tissue di manusia, yaitu adalah di otak dan juga di mata.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang lab finding. Ya. Nah, untuk lab finding sendiri, yang pertama bisa dilihat dari fasesnya, yaitu adanya telur dari Taenia solium untuk gambarnya, dan juga ada proglotid. Ini merupakan yang bentukan seperti tisu putih yang biasa keluar dari anal dari pasien. Lalu juga bisa dilihat untuk darahnya, yaitu dilihat apakah ada peningkatan eosinofil yang biasa menunjukkan adanya infeksi dari cacing ataupun parasit. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan hubungan antara patogenesis dan juga simptomnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, saat seseorang memakan Cysticercosis cerulose, nah dia akan masuk ke fase pertumbuhan menjadi cacing, yaitu adalah infeksi cacing dari Taenia solium atau Taeniasis. Dia akan berkembang dalam tubuh manusia, lalu mengeluarkan telur dan juga proglotid. Dan jika manusianya jorok ataupun tidak bersih, bisa terjadi autoinfeksi yang nantinya untuk Cysticercosis sendiri akan berkembang di tubuh manusia. Nah, untuk infeksi dari Cysticercosis ini yang biasa mengeluarkan simptom-simptom. Tetapi untuk infeksi dari cacing Taenia solium jarang mengeluarkan dari simptom-simptom atau tidak ada simptom biasanya. Nah, untuk infeksi dari Cysticercosis sendiri biasanya menyebabkan inflamasi di bagian yang biasanya ditempati. Kalau misalnya masuk ke otot, nanti akan adanya nyeri di otot. Kalau misalnya masuk ke mata, nanti akan adanya seperti buram-buram pada mata, atau misalnya ada yang jalan-jalan terlihat di mata. Nah, jika masuk ke otak nanti akan menyebabkan inflamasi di otak. Sama seperti yang bagian lainnya. Untuk inflamasi di otak sendiri bisa menyebabkan kejang-kejang yang pertama. Dan juga bisa menyebabkan sakit kepala, pusing. Lanjut. Berikutnya saya akan menjelaskan treatment untuk Taeniasis dan juga Cysticercosis. Untuk treatment yang pertama yaitu menggunakan anti-epileptik untuk Cysticercosis sendiri. Obat ini digunakan untuk mencegah dari kejang-kejang tersebut. Lalu berikutnya diberikan antihelmintik untuk Cysticercosis. Yang pertama adalah kombinasi dari albendazole dan juga praziquantel untuk Cysticercosis yang sudah terjadi banyak lesi-lesi di otak. Nah, untuk dosisnya sendiri itu adalah 50 mg per kilogram per hari. Nah, untuk Taeniasis sendiri, antihelmintik yang bisa diberikan adalah praziquantel 10 mg per kilogram ataupun niclosamid sebanyak 2 gram. Nah, untuk antiinflamasi sendiri diberikan kepada pasien yang menderita Cysticercosis, yaitu diberikan glukokortikoid untuk biasa mencegah atau mengurangi dari arachnoiditis ataupun vaskulitis. Nah, yang terakhir ada pilihan lain, yaitu adalah open craniotomy untuk mengeluarkan dari Cysticercosis sendiri dari otak. Tapi cara ini sudah jarang dilakukan. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk prevensi dari Taeniasis dan juga Cysticercosis. Untuk prevensi dari Taeniasis yang pertama, jangan memakan daging babi yang mentah ataupun yang kurang matang. Makan daging babi yang sudah benar-benar matang. Lalu untuk mencegah Cysticercosis, yang pertama yaitu adalah cuci tangan dengan sabun, dengan air. Setelah misalnya buang air besar, ataupun mengganti popok bayi, ataupun sebelum memegang makanan. Yang kedua, cuci tangan dengan langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh WHO. Yang ketiga, yaitu harus mencuci sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang mentah sebelum dimakan. Lalu, jika bepergian ke negara yang banyak terjadi Taeniasis ataupun Cysticercosis, yang pertama yang harus diingat yaitu adalah
untuk meminum air hanya dari minuman yang sudah dikemas, minuman botol yang sudah dikemas. Lalu juga jika terpaksa untuk meminum air yang kurang, yang dari ledeng ataupun yang belum matang, yaitu harus memakai filter ataupun dimasak. Baik, sekian presentasi saya tentang Taeniasis dan juga Cysticercosis. Terima kasih sudah mendengarkan.